Indonesia dan Amerika Serikat sepakat buat duduk bareng, membahas negosiasi tarif secara intensif, sekaligus menyiapkan kerangka kerjasama yang lebih konkret. Pertemuan perdana digelar pada Kamis 17 April 2025. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick, dan perwakilan dari US Trade Representative, Jamieson Greer. Lalu, apa saja sih poin negosiasi Indonesia ke Amerika Serikat? Dalam pertemuan itu, Indonesia menyodorkan sejumlah tawaran buat menyeimbangkan defisit perdagangan Amerika Serikat. Salah satunya adalah komitmen untuk meningkatkan pembelian produk energi dari Amerika Serikat, kayak LPG dan bensin. Indonesia juga siap nambah impor produk pertanian dari Amerika Serikat, seperti gandum dan kedelai. Tapi, bukan cuma soal beli-membeli. Airlangga juga menyampaikan komitmen Indonesia dalam kerjasama mineral kritis, membuka peluang investasi untuk perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, dan menyelesaikan permasalahan non-tariff barrier yang menjadi concern pengusaha Amerika Serikat di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mendorong penguatan kerjasama dalam bidang pendidikan, teknologi, ekonomi digital, dan pengembangan talenta di sektor sains dan engineering. Keesokan harinya, Jumat 18 April, tim teknis dari Indonesia dan USTR langsung bertemu. Mereka membahas berbagai hal, mulai dari format hingga prosedur negosiasi. Sampai saat ini, kedua pihak lagi menyusun masukan masing-masing. Targetnya jelas, dalam 60 hari ke depan harus sudah ada posisi bersama yang bisa diketok. Poin pertama, pemerintah memang saat ini berencana menggunakan komoditas impor sebagai bahan untuk negosiasi ya. Artinya nantinya pemerintah Indonesia akan menambah ekspor atau impor dari konteks Indonesia dari Amerika Serikat ke Indonesia. Nah, tetapi saya kira kita juga perlu melihat secara lebih hati-hati, terutama dalam konteks komoditas yang dilonggarkan untuk boleh masuk melalui negosiasi dagang nanti. Seperti misalnya kalau kita ikuti, memang ada beberapa komoditas yang dia tidak bisa diproduksi atau terbatas diproduksi di dalam negeri, seperti misalnya gandum. Gandum itu memang selama ini kita terus melakukan impor. Kedelai ya, kedelai itu juga menjadi salah satu bahan negosiasi. Memang kalau kita lihat komparatif advantage produk kedelai kita dengan negara-negara lain itu relatif kecil. Nah, tetapi jangan dilupakan bahwa di dalam negeri sebenarnya masih ada petani-petani kedelai yang masih melakukan produksi. Jadi poin saya sebenarnya jangan sampai kemudian hal-hal kecil seperti ini terlewatkan gitu ya oleh pemerintah ketika melakukan negosiasi. Jadi kalaupun misalnya pemerintah membuka keran impor, tentu harus ada kesepakatan lain yang juga perlu dipenuhi oleh Amerika Serikat, terutama untuk komoditas pangan. Hal kedua yang kita ikuti saat ini, Amerika Serikat juga tengah menyoroti non tarif ya. Jadi tarif tarif tertentu yang sebelumnya dinegosiasikan sekarang non tarif. Nah, Amerika Serikat narasi yang selalu dibangun itu adalah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari negara-negara mitra dagang mereka gitu. Nah, padahal kalau kita lihat dari data, sebenarnya non-tarif barrier antara Amerika Serikat dan Indonesia itu relatif jauh bedanya. Artinya Amerika Serikat jauh lebih banyak menerapkan non-tarif barrier dibandingkan Indonesia gitu. Lebih lanjut, menurut Yusuf, bicara soal negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat, setidaknya ada 3 hal yang harus menjadi strategi Indonesia. Salah satunya negosiasi berbasis komoditas. Ya, yang pertama mau tidak mau Indonesia memang harus melihat negosiasinya itu berdasarkan komoditas gitu ya. Tidak boleh kemudian semua dipukul rata gitu ya. Artinya katakanlah misalnya membolehkan impor, ya impornya itu untuk produk apa saja yang harus dibicarakan atau dinegosiasikan secara adil antara Indonesia dan juga Amerika Serikat gitu. Lalu juga tidak hanya
di tarif, permasalahan non tarif juga harus ditekankan gitu ya oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan negosiasi, karena sekali lagi Amerika Serikat itu non tarif barrier-nya besar sekali gitu dibandingkan dengan Indonesia yang hanya ratusan. Itu tentu tidak berimbang jadinya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan non tarif barrier itu juga harus dibicarakan gitu ya oleh pemerintah, sehingga kita memudahkan nih masuk beberapa produk komoditas tertentu dari Amerika Serikat ke Indonesia. Namun di saat bersamaan kita juga ada timbal baliknya, kita bisa masuk juga pada pasar Amerika Serikat. Kita juga menurut kami pemerintah juga perlu memikirkan exit strategi lain, termasuk di dalam misalnya kalau membuka opsi menangkap ya relokasi pabrik atau investasi dari negara seperti China dan juga Vietnam yang terkena tarif lebih tinggi dibandingkan Indonesia saat ini. Jadi tadi masalah negosiasi tarif tentu harus lebih detail per komoditas, kemudian juga harus mendiskusikan masalah non tarif measure-nya, barrier-nya gitu ya, hingga exit strateginya, alternatifnya seperti apa kalau misalnya ternyata untuk beberapa poin negosiasinya tidak sesuai dengan harapannya pemerintah.